Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Hasanah dari Prodi PBA semester 3. Di sini saya akan menjawab UAS mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Nah, yang pertama jawabannya itu adalah benar salah satu dalil dalam Al-Quran dan hadis, yaitu yang pertama dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan yang kedua ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Dan juga Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai dasar perintah untuk belajar atau menuntut ilmu pengetahuan, dan juga merupakan perintah tersirat pada manusia yang belajar. Untuk jawaban yang nomor 2, ilmu adalah pengetahuan yang berdasarkan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Artinya pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Yang ketiga, pengertian Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Jadi, pengertian ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang membimbing dan membina mental anak didik sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, setiap proses perubahan menuju arah kemajuan dan perkembangan berdasarkan ruh agama Islam. Yang kedua, perpaduan antara pendidikan jasmani, akal, mental, perasaan, dan rohani. Yang ketiga, keseimbangan antara jasmani, rohani, keimanan, ketakwaan, berpikir dan zikir, ilmiah, alamiah, material, spiritual, individual, sosial, dan dunia akhirat. Tujuan ilmu pendidikan untuk membentuk manusia sempurna menurut Islam, untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam yang menyerasikan penguasaannya. Dalam ilmu pengetahuan dalam membentuk manusia Indonesia yang beriman. Untuk jawaban yang ketiga, zuhud dan ikhlas. Seorang guru meninggalkan hal yang haram dan benar-benar ikhlas mengajar dan bekerja keras secara profesional. Yang kedua, bersih lahir dan batin. Ketika mengajar tidak boleh ada rasa ketidaksukaan, rasa dendam, dan dengki. Yang ketiga, pemaaf, sabar, dan mampu mengendalikan diri, mudah memaafkan, dan harus bisa mengendalikan diri untuk tidak marah kepada peserta didik. Yang keempat, bersikap murah hati, suka memberi, tidak pelit, dan menolong kepada peserta didik. Yang terakhir, tegas dan terhormat. Guru harus mempunyai rasa tegas kepada peserta didik. Jawaban yang nomor 4, nativisme. Perkembangan manusia telah ditentukan oleh faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangan. Itu maksud dari nativisme. Selanjutnya, empirisme. Anak yang baru lahir itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih bersih yang belum ditulisi. Jadi sejak lahir anak itu tidak dapat mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa. Dapat dibentuk sekehendak pendidikannya. Itulah pengertian empirisme. Yang selanjutnya, konvergensi, bahwa pembawaan dan lingkungan dua-duanya menentukan perkembangan manusia. Jadi menurut saya yang paling benar adalah konvergensi, karena aliran ini mendapatkan
karena aliran ini memadukan antara pembawaan sejak lahir dengan pengaruh lingkungan yang diistilahkan dengan faktor dasar dan faktor ajar. Yang terakhir untuk jawaban nomor 5 yaitu yang saya amati dan saya ketahui di dunia pendidikan sudah tidak seperti dahulu. Di zaman sekarang guru memukul murid itu tidak boleh. Guru tidak boleh melakukan kekerasan kepada peserta didik. Lalu bagaimana jika kita menghadapi murid yang bandel atau nakal? Ada yang sekarang murid berani kepada guru, murid berani membantah, membohongi guru, dan hal ini bisa menyebabkan kualitas pendidikan menurun. Mungkin jawaban UAS saya untuk mata kuliah ilmu pendidikan cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.